Halo semua, selamat datang kembali di saluran vlog kami. Pada vlog kali ini kami akan membawakan kalian berbagi pengalaman saya mengenai dunia otomotif dan aktivitas kita dalam pemakaian kendaraan sehari-hari. Kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya ketika akan menggunakan mobil di tempat parkir namun tidak terduga mobil tidak dapat dioperasikan karena roda belakang tidak bisa bergerak meskipun kondisi rem sudah dipastikan tidak diaktifkan. Sebelum melakukan langkah pengoperasian mobil tersebut saya analisa dan investigasi penyebab problem mobil tersebut tidak bergerak. Berdasar historis sebelumnya mobil tersebut 4 hari sebelumnya mobil saya cuci di tempat cucian mobil dan kemudian pulang saya parkirkan di rumah tidak ada kendala. Berdasar kondisi tempat parkir mobil di rumah lantai tidak rata datar dan permukaan lantai sedikit menurun ke arah depan sehingga setiap parkir saya lakukan pengaktifan rem tangan dan aktualnya mobil memang jarang saya pergunakan untuk seharian sehubungan seharian saya lebih sering menggunakan kendaraan lainnya. Untuk masalah pada sistem roda mobil kita tidak perlu panik dan tidak perlu memanggil bengkel servis selama tidak krusial pada sistem mesin dan selama peralatan dasar kendaraan kita juga lengkap. Dari historis dan analisa saya tersebut dimungkinkan kendalanya pada di sistem rem belakang adapun sedikit teknis saya jelaskan sebagai berikut. Selain mesin, rem mobil juga perlu menjadi perhatian khusus setelah mobil terendam banjir karena akibat di jalan raya atau maupun setelah kita lakukan pencucian rutin. Campuran air dan kotoran dari genangan air yang merendam rem mobil akan menimbulkan sejumlah kerusakan pada komponen rem mobil. Pada sistem mobil saya ini menggunakan dua sistem rem yaitu rem tromol roda 2 di belakang dan rem cakram roda 2 bagian depan. Ternyata, rem tromol lebih rawan rusak ketimbang jenis rem cakram saat terendam air bahkan saat terkena banjir. Rem tromol itu bentuknya seperti drum, letak kampas remnya tertutup di dalam. Ketika air menggenang bagian rem tromol, terdapat celah yang menjadi akses air dan kotoran atau lumpur masuk ke dalam. Setelah genangan air surut, air yang tercampur kotoran tidak langsung keluar dan masih terjebak di dalam rem tromol. Endapan kotoran ini membuat bagian dalam rem tromol lebih cepat mengalami korosi, mekanisnya juga akan macet sehingga kinerja rem akan berkurang. Berbeda dengan jenis rem cakram, sedikit saya sampaikan ilustrasi rem cakram mobil karena bentuknya lebih terbuka setelah terendam banjir kotoran dan air yang tertinggal juga lebih sedikit. Selain itu piringan rem cakram terdapat lubang ventilasi yang selain mendinginkan cakram juga mencegah kotoran dan air terjebak di dalam. Hanya saja perlu diperhatikan bagian kaliper rem ada yang perlu diberi grease atau pelumas yang akan mengering setelah terendam air. Sekarang kita fokus untuk mengatasi masalah pada roda belakang tersebut. Pertama pastikan posisi mobil yang tidak bergerak rodanya apakah roda belakang dari keduanya atau hanya salah satu roda saja. Untuk keselamatan pastikan roda depan mobil diberikan ganjal apabila kondisi lantai rata mendatar maka diberikan ganjal roda baik depan dan belakang. Kemudian kita menonaktifkan tuas rem tangan mobil agar memastikan roda yang tidak bergerak dapat teridentifikasi. Persiapkan terlebih dahulu alat yang ada di mobil seperti dongkrak, tuas, dongkrak dan kunci roda yang sesuai. Sebelum didongkrak roda belakang prosedur pelepasan roda kita lakukan dengan terlebih dahulu dengan mengendorkan baut roda keseluruhan kemudian angkat roda dengan mengaktifkan dongkrak sampai dipastikan roda tidak menyentuh lantai. Kemudian putar roda dengan tangan baik arah ke kanan atau ke kiri dan apabila roda tidak bergerak maka dipastikan pada roda tersebut ada kendala pada sistem rem tromolnya. Kemudian kita melepas roda setelah baut keseluruhan terlepas, dan taruh roda di bawah mobil untuk menambah menjaga keselamatan. Dengan terlepasnya roda maka sistem rem tromol pada roda belakang sudah tampak dan kemudian kita cek apakah kondisi visual tromol tidak ada yang janggal lainnya selain seperti kerusakan atau tersangkut benda lain. Apabila tidak ada maka jelas masalah hanya ada dalam kampas rem di dalam drum rem tromol tersebut. Kemudian kita coba dengan menggerakkan cover drum tromol sedikit ditarik dengan menggunakan jari tangan kiri dan kanan yang mana pada cover drum bisa terjangkau adanya celah yang bisa ditarik dengan jari namun tidak perlu dilepas cover tersebut. Kemudian bagian luar drum cover rem tromol sedikit kita ketok-ketok atau pukul dengan alat palu yang berbahan lunak seperti karet atau kayu lunak agar drum tromol tidak rusak lecet atau rusak. Pukul pada bagian atas bawah dan kanan kiri seputaran cover rem tromol tersebut kemudian kita coba putar pada bodi drum rem tromol ke kanan dan ke kiri dan apabila sudah bisa sedikit bergerak lakukan secara ulang.
Pembersihan pada rem tromol dengan memutar ke kanan dan ke kiri roda tromol dan dipastikan sudah tidak ada hambatan kembali sehingga putaran roda dipastikan sudah normal. Sehingga roda ban kembali dapat dipasangkan. Sedikit gambaran pada sistem roda tromol belakang dimungkinkan ada sedikit yang berbeda dengan jenis mobil lainnya, namun pada prinsipnya sama, hanya saja dimungkinkan apabila ada perbedaan pada cover drum tromol sulit dibuka atau untuk menggeser cover tromol arah ke depan untuk mendapatkan celah untuk membuang kotoran dalam rem tromol, maka ada fasilitas dua lubang baut pada tromol depan biasa ukuran baut 12 mm, jadi bisa pergunakan. Pasang baut 12 mm panjang kisaran 8-10 cm untuk dimasukkan pada celah lubang baut yang tersedia di cover rem tromol, kemudian sedikit kita putar ke kanan untuk mendapatkan celah. Cover rem tersebut bergeser ke depan dan kemudian lakukan hal yang sama, ketok-ketok dengan palu berbahan lunak sampai dipastikan roda bisa berputar. Untuk celah cover rem tromol yang sudah tergeser ke depan tidak perlu khawatir karena nanti saat pemasangan roda dan pemasangan baut roda maka posisi cover drum tromol akan kembali ke posisi semula. Hal ini juga nanti untuk dicoba lakukan pada roda belakang satunya, kembali lakukan langkah hal yang sama, atau apabila hanya satu roda saja yang bermasalah maka mobil sudah siap dipergunakan. Lakukan langkah pemasangan roda dengan hati-hati dan pastikan pengencangan baut roda yang tepat, dan kemudian sebelum ganjal roda kita lepaskan, pastikan rem tangan tuas diaktifkan terlebih dahulu, kemudian ganjal roda kita lepas dan mobil siap dipergunakan. Saat kondisi berjalan pastikan cek suara pada putaran roda baik depan dan belakang. Apabila tidak ada bunyi noise atau gesekan putaran roda maka dipastikan mobil kita sudah aman dari sistem rem, dan lakukan pengujian fungsi rem sekaligus, dan apabila tidak ada kendala maka dipastikan sistem rem roda baik depan dan belakang sudah tidak ada kendala lagi dan mobil aman siap dipergunakan untuk aktivitas kita. Dari pengalaman tersebut, rekomendasi apabila mobil dalam kondisi roda ban pasca pencucian atau terendam air dalam waktu yang lama, maka untuk parkir mobil sebaiknya tidak menggunakan rem tangan dan hanya cukup diganjal pada roda depan dan belakang, sehingga meskipun mobil kondisi terparkir lama namun sewaktu diperlukan kita tidak mendapatkan masalah yang sama pada kasus rem tromol roda belakang. Terima kasih telah menyaksikan vlog kami dan sampai jumpa di pengalaman berkendara selanjutnya, dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon like, komen dan subscribe channel kami. Salam.